Gimana Pak Rizky? Alhamdulillah damang. Siap. Wiyos Bapak naha. Atasnya cembeng. Oke, assalamualaikum. Oke, udah ada. Mohon maaf ya gangguan. Oke, Ibu pematerinya udah ada ya. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan hari ini jaringannya lancar ya. Dan alhamdulillah ini Ibu pematerinya juga udah ada. Dan Zoom ini disiarkan langsung di YouTube-nya Bapak Rizky Ramdhani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bapak hebat Indonesia. Salam pendidikan. Apa Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat walaupun lagi Semoga Bapak Ibu selalu semangat dan selalu sehat dalam mendampingi peserta didik dalam belajar di sekolah. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar seri 7 dengan tema Merancang Pembelajaran Bermakna dari CP hingga Perencanaan Pembelajaran Mendalam. Hari ini, Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Bersama saya, Erlita Oktiana, yang akan memandu acara pada malam ini dari pukul 20.00 sampai dengan 21.15 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang terhormat, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan memupuk rasa tanah air, cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon on cam. Silakan Bapak Ibu dimohon on cam. Rizky suaranya tidak terdengar. Tidak. Boleh diulangi?
semuanya, Allah semuanya berbangga dan Untuk Indonesia. Mari kita selesai. Terima kasih hadirin yang terhormat. Dalam implementasi kurikulum merdeka, peran guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, melainkan merancang pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran yang bermakna menekankan keterkaitan antar capaian pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu memahami bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, menyusun alur, dan merancang aktivitas yang menggugah pemikiran kritis, kolaborasi, dan refleksi mendalam. Proses ini menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran mendalam yang relevan, transformatif, dan berpusat pada siswa. Dengan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, tentunya karena antusiasme yang tinggi untuk Kapten ID, Kapten Duta Canva, Google Certified Trainer, Wayground Certified Super Trainer, dan juga dosen praktisi literasi digital UPI. Beliau sedang S3 di UPI dan S2-nya mengambil jurusan PAI di UIN dan S1-nya juga PAI di UPI. Untuk itu kami undang Bapak Rizky Ramdhani, MPD, untuk menyampaikan keynote speech-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima ilmu, mari kita relaksasikan diri kita terlebih dahulu dengan games angka bergerak. Bapak Ibu boleh on cam dari sekarang karena setelah games ini nanti ada foto sesi bersama ya. Sesi foto bersama. Boleh Bapak Ibu di on cam kan kameranya? Nah, angka 2 itu seperti apa? Nah, kita memikirkan itu dengan menggerakkan tangan kita. Oke, siap Bapak Ibu? Oke. Oke. Kita sambil dipikirkan angka 1 seperti apa ya. Oke, gerakan
tangannya seperti ini. Oke. 1, 2, oke. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Oke, dibalik lagi sekarang. Lebih cepat ya. Oke. 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang pakai kepala ya. Oke, itu pakai tangan. Sekarang pakai kepala ya. Oke. Gimana coba kalau pakai kepala? Oke. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. 9, Balikin lagi Bapak 10. Ibu, takutnya dicengklak ya. Alhamdulillah sudah mabuk, Bu. Apa? Jadi tidak kaku. Iya. Kaku. Iya. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Udah semangat? Udah lebih semangat lagi untuk menerima ilmu? Oke, ada tambahan dari Bapak Rizky? Jelas. Oke, pose cantik Bapak Ibu, pose gantengnya disiapkan ya. Oke, gaya bebas dong, gaya bebas. Sok wajib lah. Peace aja. Mantap atau peace? Oke. Oke, sekarang peace. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Bapak Ibu untuk menerima ilmu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menerima ilmu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita diberi kesehatan untuk menerima ilmu dan mohon disiapkan gelas kosongnya untuk diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Oke, ini dia pemateri yang kita tunggu-tunggu. Ibu Dr. Penti Inayanti, SPDI MAG. Beliau sebagai fasilitator, beliau sebagai fasilitator pembelajaran mendalam. Beliau lahir di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal 8 Juli 1979. S1-nya di STAI Al-Musadadiyah dan S2-nya di UIN SGD Bandung dengan konsentrasi SPI, dan alhamdulillah beliau memperoleh beasiswa Kemenag RI pada tahun 2022 dan menyelesaikan doktoral dengan IPK 3,81 dengan konsentrasi pendidikan Islam. Beliau sebagai instruktur terbaik jenjang SMP dari Bupati Kabupaten Garut, guru berprestasi tingkat nasional dan studi ke Jepang pada tahun 2018, dan perempuan inspiratif Kabupaten Garut 2019. Kepada beliau kami persilakan. Baik, mohon maaf Bu Rahmat, terima kasih. Bismillah. Baiklah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, yang kami hormati Bapak Rizky Ramdhani ya sebagai ko-kapten yang sangat luar biasa ya, kiprahnya selalu bersemangat ya untuk mengawal dunia pendidikan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Saya untuk kesempatan kali ini tema yang disampaikan oleh Pak Rizky ya kepada kami adalah tentang bagaimana merancang pembelajaran dari mulai CP sampai mungkin sudah pada buat sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Namun pada kesempatan kali ini untuk sharing ya terkait gimana sih merancang pembelajaran yang mendalam ya, yang sekarang perbedaan dengan yang baiklah, langsung saja saya share. Sudah ada ya. Nah, ini tentang merancang pembelajaran bermakna dari CP sampai perencanaan pembelajaran mendalam. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Saja kita awali dari pembelajaran mulai perencanaan, asesmen, semuanya harus simultan ya. Dan kali ini kita karena waktunya terbatas dalam sesi perencanaan saja dulu. Nah, jadi perencanaan pembelajaran mendalam itu dilaksanakan ya melalui refleksi guru, baik terhadap diri sendiri, kemudian melakukan refleksi terhadap karakteristik peserta didik, mata pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Nah, kemudian setelah dari perencanaan tentu saja pelaksanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan prinsip BBM-nya ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kemudian
melalui 3M-nya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tentu saja nanti dalam merancang itu harus simultan ya, harus berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Dan asesmen ini tidak hanya terfokus pada penguasaan teori saja, tetapi bagaimana pemahaman konseptual yang mendalam, bagaimana keterampilan berpikir kritis, penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang membedakan dari yang sebelumnya. Nah, terkait perencanaan pembelajaran mendalam, sebetulnya ini sudah sangat tersebar. Ini tentu saja diawali dari adanya identifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi adanya identifikasi mulai dari mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nah, sebetulnya untuk format perencanaan pembelajaran mendalam itu tidak ada sesuatu yang baku ya, mau sifatnya RPP, mau modul, mau yang hanya singkat satu lembar, mulai misalnya hanya tujuan saja, pelaksanaan juga ya sekedar pembelajaran dan asesmen itu yang paling pokok ya, dipersilahkan saja. Nah, tetapi kalau misalnya kita nih ingin memastikan bahwa pembelajaran kita itu betul-betul perencanaannya itu untuk pembelajaran mendalam, maka ya misalnya lebih baik dengan lengkap-lengkapnya seperti dalam desain ini ya. Jadi ada identifikasi dulu, mulai dari identifikasi kesiapan, misalkan. Kemudian, nah ini D dan E itu yang wajib. Kalau yang A, B, C itu opsional ya, menurut Bu Prof Yuli ya. Menulis naskahnya bahwa A, B, C itu adalah sesuatu yang opsional. Tetapi untuk D menentukan TP tentu wajibul kudu ya, wajib pembelajaran. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ada 4 kerangka pembelajaran ya di pembelajaran mendalam. Yang pertama praktik pedagogisnya ya, misalnya kayak ini mau pakai metode apa nih? Medianya pakai apa? Sumber belajarnya pakai apa? Misalnya kemitraannya tadi, misalnya apa kemitraannya? Murid dengan murid, guru dengan sesama guru lagi, eksternal gitu ya. Kemudian lingkungan pembelajarannya baik lingkungan fisik ya, keluar kelas misalnya, atau yang sifatnya virtual misalnya, atau sifatnya budaya belajar misalnya, budaya untuk bertanya misalnya, karena kan di Indonesia itu anak-anak cenderung sulit untuk mengemukakan pendapat, bertanya gitu ya. Nah, misalnya kemudian ada pemanfaatan digital walaupun hanya sekedar pemanfaatan digital ini misalnya sekedar untuk menyetelkan YouTube, di situ juga bagian dari pemanfaatan digital ya. Nah, ini Pak Rizky yang jagonya ya, mulai dari bagaimana ada Kahoot-nya ya, ada games-nya, ada kuisisnya, ada wordwall-nya, dan lain-lainnya misalnya. Kemudian di poin ketiga, nah pengalaman belajar. Nah, bagaimana nanti merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Jadi kata kunci berkesadaran. Jadi kata kunci berkesadaran itu ya kuncinya adalah bahwa anak itu belajar itu dari motif intrinsik, bahwa dia itu belajar itu karena butuh gitu ya. Kan terkadang anak-anak belajar karena kita sebagai guru, anak-anak sekarang kita belajar tentang fotosintesis bla 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 tanpa anak tahu apa sih manfaatnya belajar fotosintesis. Emangnya kalau kita nggak belajar fotosintesis kenapa gitu. Nah, semestinya kalau ingin murid kita berkesadaran itu bahwa disampaikan dulu nih tujuannya, kalian itu belajar topik ini begini tujuannya misalnya, sehingga anak itu timbul darinya bahwa dia itu butuh terhadap materi yang akan disampaikan oleh gurunya gitu, bahwa motivasinya itu dari dalam dirinya dari secara intrinsik sehingga dia aktif terlibat setiap pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan tentu saja bermakna ya tadi bahwa ini merancang pembelajaran bermakna yang kata kunci bermakna itu adalah relate dengan kehidupan sehari-hari misalnya, karena yang dianut oleh teori yang dianut oleh pembelajaran mendalam dan Kurmer itu adalah teori konstruktivisme, bahwa yang namanya belajar itu adalah mengalami. Jadi diajar teh mengalami gitu ya. Ya misalnya jadi sekarang itu misalnya teusum ya, misalnya ketika ngajar anak-anak gaya bla bla bla, misalnya energi adalah bla bla bla, fotosintesis adalah bla bla. Tetapi sekarang itu kalau supaya anak bermakna itu langsung anak-anak mengalami. Misalnya contoh ketika kita akan menjelaskan tentang gaya gravitasi, kita langsung saja ya, misalnya kita melemparkan benda-benda ya,
pulpen nih, gimana nih melemparkan kertas, pen nih, gimana nih melemparkan kertas nih, misalnya melemparkan berbagai jenis benda ya. Kemudian kita tanya nih anak-anak, kenapa ya setiap benda kalau kita lempar jatuhnya itu ke bawah misalnya. Nah itu sehingga anak-anak itu betul-betul mengalami apa yang kita itu, dia melihat memang bahwa kenapa ya setiap benda kalau jatuh itu kok jatuhnya itu ke bawah. Nah, padahal kita ingin mengajarkan tentang gaya gravitasi, tetapi tentu saja tidak dengan lihat lihat materinya, lihat LKS-nya, coba kalian baca apa itu gaya gravitasi, tidak seperti itu. Tetapi anak betul-betul mengalami sehingga ada timbul, oh iya ya ternyata di bawah perut bumi itu ada gaya gravitasi yang terus menarik misalnya benda-benda yang ada di atas bumi misalnya. Nah, kemudian menggembirakan. Tentu saja nanti yang kita desain ya menggembirakan. Menggembirakan di sana bukan berarti mesti ice break misalnya. Menggembirakan di sini misalnya bahwa ketika anak misalnya ya kita diskusi nih, kemudian anak bebas mengungkapkan pendapat misalnya. Anak-anak misalnya kalian tahu nggak sih apa sih itu energi? Kemudian ada yang berpendapat bla bla bla. Anak secara bebas dia mengungkapkan sehat mentalnya, kemudian bebas mengeluarkan pendapat misalnya. Kemudian ketika dikasih pemecahan masalah, aha gitu ya, dia memecahkan masalah dengan baik, itu juga bagian dari menggembirakan. Tentu saja menggembirakan di sini dengan teknik-teknik yang metode-metode yang variasi ya. Misalnya ketika dengan STAD misalnya Student Team Achievement Division, anak merasa gembira, mereka larut gitu ya dalam pembelajaran yang kita desain. Nah, itu juga bagian dari menggembirakan. Nah, kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah ya, tentu saja ada kegiatan awal, inti, penutup. Nah, yang 3 prinsip BBM, kemudian 3M tadi itu juga harus masuk ya di kegiatan awal, inti, penutup, nanti akan kita lihat. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar tadi ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi gitu ya. Jadi memang pembelajaran mendalam ini enggak ujuk-ujuk langsung deep learning ya, tetapi survei anak harus paham dulu apa itu definisinya, misalnya apa itu aturannya misalkan atau tata caranya misalnya. Jadi mulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi nanti harus terlihat secara tersurat gitu ya dalam desain pembelajaran yang kita susun. Poin keempat adalah assessment, baik itu assessment di awal pembelajaran ya, tadi identifikasi, assessment pada proses pembelajaran. Sebetulnya ini assessment sama ya secara itunya dengan Kurmer, ada assessment di awal, ada proses, ada akhir, ada assessment as learning, bahwasanya kita melibatkan murid dalam menilai, misalnya penilaian diri, penilaian teman, ada assessment learning, bahwa setiap proses pembelajaran di sana ada penilaian, misalnya ada umpan balik, misalnya ketika dia kita tanya misalnya sejauh mana pemahamannya, itu selama proses pembelajaran itu terus menerus ya kita pantau misalnya umpan balik dari anak, Bu kayaknya saya nggak paham deh kalau ngajarnya gini nih, gimana? Nah misalnya jadi sehingga ada perbaikan berkelanjutan. Nah tentu saja ada assessment di akhir pembelajaran atau assessment of learning ya. Nah seperti ini. Nah, ini didesain misalnya ya assessment of learning-nya misalnya bentuknya seperti apa misalnya ya dalam satu pokok bahasan itu misalnya dibuat of learning-nya ya, mau dalam bentuk tes performance, mau dalam bentuk tes tulis, tes lisan. Nah, itu udah didesain dari awal. Nah, kemudian ini nih bentukannya ya, walaupun menurut Prof. Yuli sebetulnya nggak ada format yang baku sebetulnya ya. Tadi saya katakan, beliau menyampaikan bahwa yang terpenting, nah nanti kita lihat ya,
Mau yang, 1 lembar misalnya ya, yang hanya ada tujuan, skenario pembelajaran dan asesmen silakan saja. Mau yang lengkap misalnya, supaya sangat terasa nih pembelajaran mendalamnya, kita bisa memastikan apakah pembelajaran kita itu pembelajaran mendalam ya, sehingga didesain sedemikian rupa. Nah, di sini dalam identifikasi ya, ini dari format langsung ya dari Kemendikdasmen. Yang pertama tadi peserta didik ya, diidentifikasi ini opsional. Misalnya identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar. Misalnya pengetahuan awalnya seperti apa nih anak kita, apakah sangat paham, kurang paham, sedang-sedang saja. Misalnya minatnya nih, minatnya apa ke sains, ke seni misalnya atau minatnya ke apa, olahraga atau apa misalnya. Latar belakangnya nih di keluarganya apa misalnya, latar belakangnya kebutuhan ekonominya, kemudian apakah budaya, di keluarganya itu misalnya seperti apa, bagaimana gitu ya. Kemudian kebutuhan belajarnya, misalnya kebutuhannya seperti apa, baik itu misalnya gaya belajarnya dia itu pengen belajarnya dengan mendengarkan, dia pengen belajarnya dengan melihat, atau dia pengen belajarnya dengan, praktek langsung misalnya. Nah, atau aspek-aspek lainnya ya, diidentifikasi itu intinya opsional. Kemudian untuk materi pelajaran ini juga opsional ya, mengidentifikasi materi pelajaran. Nah, ini misalnya tadi, jenis pengetahuan yang akan dicapai misalnya, tadi ya apakah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif misalnya. Kemudian relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, tentu saja ya, misalnya materi pelajaran itu harus yang relate dengan kehidupan nyata peserta. Kemudian tingkat kesulitannya, apakah materinya ini tergolong sulit, sedang, misalnya, kemudian struktur materinya, kemudian integrasi nilai dan karakter dan lain-lainnya ini sifatnya opsional. Tetapi kalau Bapak Ibu kita sedang sama-sama belajar ya, ya di itu saja semuanya ya. Kemudian nah ini yang wajib yang pakai kuning-kuning ini yang wajib ya kata Prof. Yuli bahwa dimensi profil lulusan ini, pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita menentukan dimensi profil lulusan? Ini kan ada 8 ya, mulai dari beriman bertakwa, kewargaan, ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah, ini ditentukan kalau Prof itu dari tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya, makanya yang pertama kali kita bedah itu tentu saja CP-nya ya. Dari CP turun ke TP, dari TP ke ATP. Nah, tujuan pembelajarannya itu, nah di sini ya kita kopaskan, misalnya kita kopaskan. Misalnya tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengidentifikasi atau siswa mampu memahami ya tentang fotosintesis misalnya yang mudah-mudah ya. Atau siswa mampu mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Nah, ketika tujuan seperti itu, apakah dimensi DPL-nya ya, dimensi profil lulusannya itu yang paling relate yang mana? Apakah beriman bertakwa, apakah kewargaan, atau penalaran kritis, atau kreativitas, atau apa? Misalnya kita tentukan nih, kalau anak-anak mampu mengidentifikasi proses terjadinya hujan, oh kayaknya ini misalnya kreativitas nih, atau penalaran kritis nih, misalnya. Nah, atau apa misalnya seperti itu. Jadi lihat dari TP-nya, apakah TP-nya itu ingin murid kita itu mengembangkan profil iman takwanya, kewargaannya, penalaran kritisnya, kreativitasnya, kolaborasinya, nah seperti apa gitu ya. Kemudian, nah tadi ya capaian pembelajaran, ini opsional ya, tulis CP sesuai fase tentu saja. Kemudian tadi lintas disiplin ilmu juga opsional ya, tadi ya misalnya apakah mata pelajaran yang relevannya apa dengan materi yang kita bahas tadi. Contoh saya ya misalnya tentang ghibah, oh ternyata ada nih di PAI ghibah, sebenarnya relate di IPS tentang interaksi sosial, ternyata di PKN ada nih tentang norma-norma. Nah, itu silahkan saja. Nah, untuk TP karena ada kuning ini wajib. Tuliskan tujuan pembelajaran yang mencakup, ada kompetensi di sana, ada konten ya pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Nah, tentu saja ya sekarang CP yang terbaru itu KKO-nya sudah lebih ke menunjang pembelajaran mendalam. Untuk topik ini opsional, tuliskan topik pembelajaran yang relevan dengan capaian dan TP-nya. Nah, untuk praktek pedagogis ini pakai kuning ini wajib ya.
Tuliskan model, strategi, metode pembelajaran yang dipilih ya untuk mencapai TP seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual. Ini adalah dianggap misalnya ya pembelajaran berbasis masalah, proyek, inquiry, kontekstual itu mendekati ya dengan pembelajaran mendalam. Jadi memang dalam pembelajaran mendalam itu tidak ada khusus misalnya ini nih metode-metodenya, tetapi yang terpenting tadi pengalamannya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Misalnya ketika kita menentukan nih pembelajaran berbasis masalah itu ada 5 sintaks nih. Mana sintaks yang misalnya yang pertama orientasi masalah, misalkan kemudian yang kedua mencari alternatif pemecahan masalah, yang ketiga misalnya the best solution-nya, solusi terbaiknya yang mana, yang keempat presentasi misalnya. Nah, itu mana yang masuk memahami, mana yang masuk mengaplikasi, mana yang masuk merefleksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di kemitraan ya ini pakai kuning. Nah, ini kemitraan ini walaupun ini opsional ya. Tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam dan atau di luar sekolah, misalnya bermitra dengan guru tadi ya, misalnya dengan lintas kelas misalnya, atau antar guru lintas sekolah, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, mitra profesional ya, supaya memang kalau kita bermitra itu akan sangat terasa ya aplikasi dari pembelajaran mendalamnya. Misalnya kita bermitra dengan petani hidroponik, kita bermitra dengan orang tua yang menginspirasi, misalnya kita bermitra dengan komunitas atau tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian lingkungan pembelajaran. Tulislah lingkungan pembelajaran yang ingin ditemukan dalam budaya belajar. Tadi ya ada ruang fisiknya atau ruang virtualnya. Jadi budaya belajar ini dikembangkan agar tercipta belajar yang aman, nyaman, saling memuliakan. Contohnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya di ruang kelas atau forum diskusi pada platform daring, ruang virtual ini sifatnya opsional. Misalnya kita nih ingin lebih paham nih, misalnya kita ingin mengundang nih secara virtual tentang misalnya yang expert di bidang apa. Nah, anak-anak sunnahnya ya dalam tahap memahami ini, misalnya kita hadirkan tokoh yang ahlinya, misalnya kalau seorang profesi, misalnya profesi apa, nah anak-anak biar nanya sehingga dalam tahap memahaminya itu lebih kuat lagi misalnya. Kemudian pemanfaatan digital ini opsional juga ya, pemanfaatan digital misalnya. Tuliskan pemanfaatan digital untuk menciptakan pembelajaran interaktif, kolaboratif, konsep kontekstual, misalnya kayak video pembelajaran, ada platform pembelajaran, ada perpustakaan digital, ada forum diskusi daring, ada aplikasi penilaian, misalnya penilaiannya nih biar lebih seru nih, pakai Kahoot nih, misalnya, atau pakai Quizizz nih, atau pakai Wordwall, misalnya, nanti dipersilahkan. Nah, kemudian ini ya, tadi awal, inti, penutup. Untuk awal opsional, kalau untuk inti nih yang pakai kuning-kuning ini wajib ya. Nah, ini untuk pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran benar menggunakan membuka dan proses pembelajaran tujuan mempersiapkan sebelum masuk pelajaran. Kegiatan ini meliputi orientasi yang bermakna gitu ya, ada persepsi yang kontekstual, misalnya ada motivasi yang menggembirakan, misalnya ya seperti itu. Untuk yang tahap inti, nah ini memang pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam 3M tadi, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, jadi guru menerapkan prinsip pembelajaran BBM ya, berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pengalaman belajarnya tidak harus dalam satu harus memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak dalam satu pertemuan. Misalnya dalam pertemuan itu memahami saja, misalnya karena memang materinya sulit, misalnya memahami saja itu nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya misalnya mengaplikasinya sampai 2 pertemuan nih, karena penerapannya misalnya sampai 2 pertemuan. Nah, dipersilahkan saja. Jadi tidak mesti dalam satu pertemuan wajib sepaket ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak seperti itu. Nah, kemudian di sini ya bahwa tulis prinsip pembelajaran ya, misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk terlibat aktif, mengkonstruksi pengetahuan supaya memahami secara mendalam baik konsep, materi, dan berbagai sumber dan konteks. Nah, pengetahuan pada masa ini terdiri dari misalnya ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian untuk mengaplikasi ya, nah ini kata kuncinya bahwa mengaplikasi itu
kegiatan yang mengkondisikan pelajar untuk aktivitas mengaplikasi ya secara dalam kehidupan nyata, misalnya dalam proses aplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Untuk merefleksi ya, misalnya di sini tujuan dari merefleksi ini memfasilitasi murid mengevaluasi ya, memaknai proses serta hasil tindakan praktik nyata yang sudah mereka lakukan. Misalnya, bagaimana anak-anak, misalnya ya, kita evaluasi nih pembelajaran hari ini, menurut kalian mana yang menyenangkan. Jadi sehingga ada umpan balik, misalnya, mengelola proses belajar secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil. Misalnya, apa yang sudah bagusnya kita pertahankan, apa yang belumnya kita tingkatkan, misalnya seperti itu. Untuk penutup ini opsional, tulis prinsip pembelajaran yang dilakukan misalnya berkesadaran bermakna menggembirakan. Misalnya ya, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa ya atas pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Misalnya menyimpulkan pembelajaran nih, hari ini kita simpulkan pembelajarannya. Misalnya anak-anak hari ini apa yang sudah kita pelajari, apa yang kalian pahami nih tentang hujan itu seperti apa, proses terjadinya bagaimana, misalnya dan lain sebagainya. Untuk nanti ya siswa pembelajaran berikutnya. Nah, untuk assessment tadi ya, yang 3 tadi, baik assessment as learning ya, penilaian diri, penilaian sejawat, ya, dan assessment for learning untuk umpan balik ya. Ada assessment of learning ya. Nah, ini untuk hasil misalnya. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini tetapi kita harus tahu dulu ya, walaupun ini perencanaan saja, di antara penyajian materi harus sesuai dengan tahap berpikir murid untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman. Model-modelnya ya, penerapan pembelajarannya bermakna, memanfaatkan lingkungan sekitar. Prinsip pembelajarannya tadi ya, BPM itu dapat berada pada kegiatan tidak harus berurutan atau tidak harus simultan. Pengalaman belajarnya yang 3M tadi ya, dengan langkah pembelajaran sesuai dengan konteksnya serta inovasi guru. Nah, ini yang harus menjadi acuan untuk kita ya, bahwa pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah ya, ini adalah pengaman diri yang holistik. Jadi memang pelajaran mendalam itu tidak hanya olah pikir saja ya, tahu teori A, misalnya kita misalnya anak-anak nih diskusi misalnya tentang hemat energi bla 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 gitu ya, diolah pikirnya. Tetapi ternyata setelah selesai diskusi kesehariannya. Jadi bagaimana intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik gitu ya, sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini tadi ya topik-topik kemitraan sudah dibahas. Nah, ini contoh PM ya dalam mata pelajaran. Nah, ini nggak usah saja ya karena ini tidak akan kita bahas secara itu ya. Nah, tapi ini harus tahu. Nah, ini misalnya memahami, contohnya nanti ya di RPP-nya misalnya di modul ajarnya misalnya memahami berkesadaran bermakna itu misalnya orientasi, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mulai mengidentifikasi topik misalnya tadi ya. Berarti ini masuknya masih memahami, berkesadaran. Jadi memfokuskan ya, guru memfokuskan. Misalnya dengan pengetahuan yang aplikatif berarti sudah bermakna. Kemudian merumuskan masalah, murid mengidentifikasi, merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry. Dan guru membimbing untuk menyusun hipotesis dan dugaan awal. Itu sudah masuk dalam tahap memahami berkesadaran bermakna. Kalau mengaplikasi itu bermakna menggembirakan misalnya ini ya. Jadi ini boleh misalnya berkesadaran bermakna, berkesadaran menggembirakan atau ketiga-tiganya silahkan. Contoh mengaplikasi misalnya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya ada eksperimen ya, ada dia mengamati, mewawancara, atau ada literatur, atau mencari pola, atau mencari hubungan antar konsep, menggunakan sumber lingkungan sekitar. Nah, ini masuknya mengaplikasi. Bermakna menggembirakan. Kemudian di sini ya ada pengolahan dan analisis data. Peserta didik mengorganisasi, menafsirkan data yang sudah dikumpulkan, menggunakan berbagai teknik analisis ya, misalnya ada diskusinya, ada diskusi kelompok, ada pemetaan konsep, atau pembuatan grafik.
ini sudah mengaplikasi, bermakna menggembirakan. Misalnya mengaplikasi bermakna menggembirakan di sini ya. Misalnya yang kelima adalah dari kesimpulan misalnya. Nah, peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dari hasil analisis ya, menjelaskan temuan, menghubungkan dengan konsep. Nah, kemudian ini ya sudah mengaplikasi, bermakna menggembirakan. Kemudian komunikasi, murid mampu menyampaikan hasil temuan misalnya. Nah, seperti itu masih dalam presentasi, laporan tertulis atau diskusi kelas. Kemudian untuk merefleksi ya, berkesadaran bermakna misalnya refleksi nih, murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Apa yang sudah dipelajari, kesulitan apa yang dihadapi, bagaimana meningkatkan pemahaman lebih lanjut, bagaimana guru memberikan umpan balik konstruktif untuk memperkaya pengalaman belajar ya. Jadi stimulasi regulasi diri. Nah, kemudian aplikasi dan tindak lanjut. Peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata atau dalam proyek lanjutan atau mendorong eksplorasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman konsep. Nah, ini ya contoh pembelajaran mendalam tadi, identifikasi peserta didik ya. Peserta didik punya pengetahuan dasar yang variasi tentang, misalnya ini contohnya isu lingkungan ya. Ada murid yang memiliki kesadaran perannya terhadap pengembangan keseimbangan ekosistem. Ada yang menunjukkan minat tinggi dalam kegiatan berbasis proyek. Kemudian identifikasi materi pelajarannya ya. Materi ekosistem dapat mencakup ada faktualnya, ada konseptualnya, ada proseduralnya, ada metakognitifnya. Materi ini dirancang relevan dengan kehidupan nyata, serta memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sungai, serta aplikatif oleh kegiatan proyek pengelolaan sampah. Untuk dimensi profil lulusan, karena yang dibahasnya tentang ekosistem ya, isu-isu lingkungan tadi, misalnya ada penilaian kritis di sana, ada kreativitas, tinggal checklist ya, karena sekarang udah ada formatnya ya. Kalau mau menggunakan ini hanya opsional saja. Kalau Bapak Ibu mau berkreasi silakan. Misalnya ada kolaborasinya misalnya. Untuk capaian pembelajaran tinggal kopas ya dari CP terbaru 2025. Nah, ini misalnya contohnya di sini peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan situasi ekosistem di lingkungan sekitarnya. Nah, topiknya ya tentang menjaga ekosistem. Nah, TP-nya ya dari CP tadi tentu saja kita bisa menggunakan AI ya. Misalnya kita tinggal kopas saja. Kalau saya praktek di kelas ya, misalnya Bapak Ibu lihat CP masing-masing, dilihat ya. Kemudian kita kopaskan ke AI, misalnya buat TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Setelah TP, urutkan ya berdasarkan sesuai ATP. Nah, itu CP itu apa, TP itu apa, TP supaya tidak ngaco gitu ya. Nah, misalnya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu udah punya TP-nya ya sesuai dengan CP yang terbaru, misalnya memahami pentingnya aneka ragam hayat, dampak aktivitas, melaksanakan proyek kreatif berbasis solusi lingkungan. Nah, ini TP-nya seperti ini. Kemudian praktek pedagogisnya berbasis proyek, tetapi tidak mesti pembelajaran mendalam itu identik dengan pembelajaran berbasis proyek, tetapi pembelajaran berbasis itu hanya bagian dari ya contoh dari pembelajaran mendalam misalnya. Karena ini kan tentang aneka ragam hayat. Kemudian identifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, melaksanakan berbasis solusi lingkungan untuk mencegah pencemaran pada ekosistem. Sehingga praktek pedagogis yang cocoknya di sini pembelajaran berbasis ada diskusi kelompok, ada eksplorasi lain, ada wawancara, ada presentasi. Kemudian mitra pembelajarannya di sini oleh penulis ya, oleh Kemendikbudristek misalnya. Mitranya karena ini berkaitan dengan ekosistem. Komunitas Peduli Ciliwung APC misalnya. Kemudian pengelola bank sampah Ciliwung misalnya ya. Masyarakat sekitar Sungai Ciliwung. Nah, ini menjadi mitra. Nah, kan karena tadi ingin melakukan proyek ya, bagaimana solusi lingkungan mencegah pencemaran nih pada ekosistem ya. Ada komunitas Peduli Ciliwung, ada pengelola bank sampah ya di Sungai Ciliwung, ada masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian lingkungan pembelajarannya seperti apa nih supaya kita tergabung ya. Bagaimana ruang fisiknya, ruang virtualnya, budaya belajarnya. Misalnya ruang fisiknya langsung saja lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung. Jadi anak-anak langsung dibawa misalnya lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung misalnya. Ruang virtualnya ada platform daring untuk diskusi dengan teman misalnya. Apa yang sudah diobservasi misalnya ya ada diskusi lewat platform daring misalnya. Kemudian belajarnya misalnya di sana sudah ada budaya belajar kerjasama,
berpartisipasi aktif, rasa ingin tahu yang tinggi, misalnya seperti itu. Untuk pemanfaatan ditanya misalnya ini ya, perencanaannya melalui LMS, pelaksanaannya ada pertemuan daring, melalui video, ada perpustakaan daring, misalnya asesmennya ada asesmen daring, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini langkahnya tadi kegiatan awal, berkesadaran bermakna salah satu contohnya ya, misalnya guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi. Nah, itu berarti masuknya berkesadaran misalnya ya. Guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan yang tercemar misalnya ya. Apakah ini bermakna atau berkesadaran misalnya. Nah, misalnya guru memberikan pertanyaan pemantik pada kedua sungai tersebut ya untuk menstimulasi empati peserta didik. Nah, ini masuknya berkesadaran. Murid melakukan literasi nih, baca dulu website tentang sungai maksudnya. Nah, kemudian karena relate ya dengan kehidupan sehari-hari mereka ya, kalau yang di Ciliwung, kalau kita mah yang di Garut ya Cimanuk misalnya, ya Jawa misalnya, menemukan kesadaran pencemaran sungai akibat sampah sehingga berdampak pada sungai. Biasanya apa sih penyebabnya terjadinya pencemaran sungai ya? Apakah sungai yang tercemar kondisi makhluk di sana misalnya, memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk hubungkan dengan peserta didik. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sungai kita? Itu menumbuhkan motivasi intrinsik ya, bahwa dengan masalah-masalah tadi, apa nih yang bisa kita lakukan, peran kita nih sebagai murid, bisa apa nih kita misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini di inti ya, memaknai misalnya memahami. Nah, dalam aspek memahami, berdiskusi ya, ini bagian ya, ini bagian dari memahami ya, berdiskusi, baca artikel, eksplorasi sumber informasi pada